Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya tetap istiqamah hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa wahid isnain tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita berdoa, kemudian kita lanjut ke pembahasan malam hari ini, masih membahas tentang sifat asliyah, sifat asliyah yang berlawanan ya. Terakhir kita sudah bahas tentang itbaq ya, itbaq sama infitah gitu ya. Jadi itbaq sama infitah itu berkaitan dengan menempel atau tidak menempelnya lidah ke langit-langit ya, hampir ataupun
berbeda dengan isti'la sama istifal. Kalau isti'la sama istifal itu hanya bagian pangkal lidahnya ya. Pangkal lidahnya naik atau tidak naik. Tapi kalau itbaq dengan invita itu menempel atau tidaknya lidah ke langit-langit ya. Jadi porsinya lebih banyak yang itbaq ya. Itbaq itu karena lidahnya harus menempel ke langit-langit. Ada 4 huruf ya. Huruf sod, dod, to sama zo ya. Itu posisi lidahnya harus menempel ya. Jadi ditaikan ya. Bo ya. So, bo, to sama zo gitu ya. Sementara yang lain selain itu lidahnya tidak usah menempel ke langit-langit. Kita persepsi dulu ya latihan yang huruf 4 ini, sod, dot sama to dan zo ya. Sudah. Halaman 12 ya. Semuanya halaman 12 tuh. Sod, dot, to, zo. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sod. So, si, su, bas. Susong soni sosna minal musni masisong soni so dod bodi bubad budong doni dod na minal mudni madidon doni do to titu bato tutong toni totona minal mutoni baqitan qanitan za dhidhu baz dhuzan dhani dhazna minal muzni madhizan dhani dhaz. Ya, alhamdulillah sudah kita persepsi dengan huruf itbaq ya. Semoga dengan kita sering mengulang-ulang jadi kita melafalkannya jadi lebih fasih lagi ya, lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Baik Bapak-bapak, sekarang kita masuk ke huruf atau sifat yang terakhir ya. Sifat yang terakhir dari sifat asliyah yang berlawanan gitu ya. Jadi kalau dikategorikan ada 5 gitu ya. Secara umum ada 5. Yang pertama hams sama apa? Jahar itu kaitannya dengan apa? Suara ya. Karakter pertama suara. Hams dengan hams dengan jahar ya. Dengan kaitannya dengan suara. Udara, maaf kok suara. Udara ya, karakter yang pertama udara. Oke. Ya. Yang kedua syiddah rohwa bainia, kaitannya dengan suara. Karakter yang kedua suara. Ya. Yang ketiga apa? Isti'la istifal ya, kaitannya dengan pangkal lidah naik atau ya, pangkal lidah naik atau tidak ya?
Angka lidahnya naik atau tidak. Karakter yang ketiga, isti'la, bukan istifal. Yang keempat kemarin apa? Itbaq dengan infitah, kaitannya dengan menempelnya atau tidak menempelnya lidah ke langit-langit ya. Ini karakter yang keempat. Nah, yang terakhir kelima, ini kaitannya dengan mudah atau tidak mudah ya. Tapi mudah atau tidak mudahnya ini jangan dipakai persepsinya bagi kita ya. Bagi orang Indonesia terutama gitu ya. Karena mudah atau tidak mudahnya ini kembalikan lagi ke sana gitu ya. Ke orang-orang Arab dulu gitu ya. Bagi mereka gitu ya, itu selain 6 huruf ini itu sulit mereka gitu ya. Jadi bagi mereka itu yang mudah itu cuman 6. Fa, ro, mim, nun, lam, ba gitu ya. Jadi mudahnya itu ya keluarnya mudah gitu ya. Ya, pengucapannya itu mudah bagi lidah orang Arab tuh ya. Kalau bagi kita kan biasa aja gitu ya. Misalkan selain huruf ini misalkan sa, biasa aja sa gitu kan. Ya, makanya saya sampaikan. Jadi perspektifnya itu dikembalikan lagi mudah tidak mudahnya itu adalah ke Arab sana gitu ya. Mudah istilahnya itu izlak ya. Izlak itu mudah pelafalan hurufnya. Kemudian ismat itu sebaliknya ya. Tidak mudah atau tidak semudah lah. Berarti kan sulit ya, kesulitan lah istilahnya gitu ya. Pengucapan huruf-huruf selain 6 huruf ini ya. Firra min lubin atau firra mina luba ya. Firra min lubin ya. Firra min lubin itu mudah bagi mereka. Ya, bisa jadi kayak kita misalkan mengucapkan ro, itu kan kalau yang nggak terbiasa sulit karena ro itu kan ada sifat takrirnya ya. Getaran lidahnya itu harus ada. Kadang ada yang getaran lidahnya itu kebanyakan gitu. Ada yang mungkin nggak ada itu. Lam juga sama. Yang cadel. Cadel nggak bisa dia ngomong lo gitu ya, lo gitu. Jadi itu ya. Jadi pemahamannya itu mudah tidak mudahnya itu dikembalikan lagi ke orang Arab sana gitu ya, bukan ke bagi kita. Gitu. Izlak sama ismat, mudah atau tidak semudah ya. Jadi yang kelima itu sifat asliah yang berlawan itu ya tadi pelafalannya itu mudah atau tidak semudah ya, atau agak sulit pelafalannya ya. Izlak itu mudah, ismat itu sulit. Huruf izlak ada 6 ya. Fa, ro, mim, nun, lam sama ba gitu ya. Baik, kita masuk ke latihannya Bapak-bapak. Huruf fa dulu ya. Sembari saya ulang-ulang biar ingat. Fa makhrajnya di ya, menyentuh bibir bawah, perut bibir bawah ya. Kalau bagian dalam nih. Ya, bagian dalam. Jadi bukan bibir ketemu bibir, tapi ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, perut bibir bawah. Ya. Fa ya. Fa di situ ya. Nah, fa itu di situ. Oke. Ikuti saya dulu sebelum kita masuk ke latihannya. Fa, fi, fu, affa, iffi, uffu, af. Ya, jadi karakter fa itu udara yang keluar gitu ya, itu deras. Bahkan sebelum pelafalan huruf fa itu udara dulu kan. Fa kan. Iya, udaranya dulu kan. Fa baru bunyi dia. Fa gitu ya. Makanya dikatakan dia udara yang keluar itu sangat deras ya, sangat besar gitu ya. Oke, kita ke latihannya. Halaman 13 Bapak ya. Saya baca seperti biasa, nanti ikutin.
Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fan fa ni faf na. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Ma fi fan fa ni fa. Sekali lagi ya. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fan fa ni faf na. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Ma fi fan fa ni fa. Ya, satu-satu Pak Sigit, monggo. Fa fi fu baf. Baik. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Baik, lanjut. Nah, ya. Fa fi fu baf. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Ya, baik. Lanjut. Ali. Fa fi fu baf. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Ya. Mantap. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Fa fi fu baf. Fu fan fa ni faf na. Minal mufni. Ma fi fan fa ni fa. Baik, ya. Itu huruf fa ya. Jadi apa namanya? Pelafalannya itu mudah ya. Jadi nggak berat ya. Keluarnya huruf ini itu sangat mudah ataupun mudah sekali ya. Baik, izlaq. Kita lanjut ke huruf izlaq yang kedua yaitu huruf ro ya. Ro Ro itu punggung lidah. punggung lidah Ro menempel ke gusi ya. ya, Gusi atas. gusi atas ya. Punggung lidah, jadi lidah bagian dalam ya. Dalamnya. Bukan ujungnya, di dalamnya tempelkan ke gusi bagian atas ya. Ro ya, harus ada getaran ya. Ro ya. Jadi si pembahasan selanjutnya di grup ada sifat takrir ya. Sikor takrir, dia bergetar ya. Ro ya. Itu huruf tempat keluarnya huruf ro ya, sama nih. Makanya tapi tadi saya sampaikan bisa jadi orang mengucapkan huruf ro ini sulit ya. Karena memang punggung lidahnya, kemudian juga ada sifat tadi bergetarnya itu ya, takrirnya. Baik. Seperti saya. Ro ri ru arro irri urru ar ir ur ya. Nanti
Ada sifat hukum ro itu yang harus dibaca tebal, ada yang harus dibaca tipis. Tebal dan tipis itu sangat berpengaruhi karakter huruf ro. Kasroh terutama dia harus dibacanya tipis, ir ya, ir. Tapi kalau fathah ya, ru ya, dhammah fathah ro, ru, arro, urru, dia harus dibuat tebal. Oke, kita latihannya halaman 12 ini ya. Rori rubar, Rori rubar. barunya dibuat tebal. Rori rubar, Rori rubar. rurarrani rorna, Ruroroni rorna. minal murni, Minal murni. mari rorrani ro. Mari roroni ro. Lagi ya. Rori rubar, Rori rubar. rurarrani rorna, Ruroroni rorna. minal murni, Minal murni. mari rorrani ro. Mari roroni ro. Ya, satu-satu monggo silakan. Rori rubar. Ruroroni rorna. Minal murni. Mari roroni ro. Ya, lanjut. Rori rubar. Baru tebalin. Baru Rori rubar. Ruroroni rorna. Minal murni. Mari roroni ro. Oke, tapi Pak Ahyar jangan ditahan ya. Rornya. Kalau dia bertasydid atau tanwin ketemu huruf ro, karena dia hukum tajwidnya idgham bila guna. Ya, jadi nggak usah ditahan rurarrani ror enggak, tapi sekedar baca saja tasdidnya atau sukunnya. Rurarrani rorna dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut Pak Sigit. Rori rubar, Oke. ruroroni rorna, minal murni, mari roroni ro. Ya. Ya, kita langsung lagi Bapak Wahid, Isnain, Falafel. Rori rubar, rurarrani rorna, minal murni, mari rorrani ro. Oke, itu ya. Itu yang kedua, huruf ro. Selanjutnya, huruf yang ketiga adalah huruf mim, ya. Halaman 13. Mim, makhrajnya Dua bibir. kedua, dua bibir gitu ya. Ada lagi nggak selain dua bibir? Pangkal hidup. Pangkal hidung atau khoisum ya, dua bibir sama pangkal hidung ya, atau khoisum itu makhraj untuk huruf mim ya. Ikuti saya. Ma, mi, mu, amma, immi, ummu, am, im, Baik, ya. Saya baca. Mami mubam,
Mamimubam Mumam mani mamna Mumam Manimamna minal mumni Minal Mumni mamimam manima Mamimam Manima sekali lagi mamimubam Mamimubam mumam manimamna Mumam Manimamna minal mumni Minal Mumni mamimam manima Mamimam Manima ya gua satu Mamimubam Mumam Manimamna Minal Mumni Mamimam Manima ya lanjut Mamimubam Mumam Manimamna Minal Mumni Mamimam Manima ya lanjut Mamimubam Mumam manimamna minal mumni mamimam manima. ya kita ulang sekali lagi bersama-sama wahid isnain salasa Mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. baik sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk 3 huruf yang memiliki sifat izlaq, huruf fa, ro, dan mim. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang huruf ini apa, huruf ro itu getarannya tuh kira-kira berapa ini Pak? Dalam kitab itu ada yang menyebutkan maksimal 2, tapi di kitab lain ada yang maksimal 3. Jadi ridah bergetarnya itu 2 ataupun 3. Sebenarnya nanti ada di pembahasan selanjutnya yang tidak berpasangan. Di situ ada sifat takrir. Nah, takrir itu poin kelima tuh. Bergetarnya ujung lisan atau lidah ketika mengucapkan huruf ro karena sempitnya makhraj ya. Di sini enggak ada pertanyaan. Ada. Jadi itu maksimal itu ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan kita 2 sampai 3 masih Ya. masih dianggap itu ya, Bisa. 2 sampai 3. Tapi kalau sudah melewati itu jatuhnya berlebihan. Kita batas ya, benar. Nah, tebal aja. Tebal aja. Patah dong mah kalau tasjid di tebal. Ini maksudnya jangan ditahan. Apanya tasjid? Nyetat ya? Kalau lihat tasjid tebel berarti ya? Ya tasdid kalau patah. betul tasdid itu kan kalau kita jabarkan sebenarnya ada 2 huruf ya. Ada dua Huruf sebelumnya itu kondisinya sakin ataupun sukun. Nah dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya harokatnya fathah, ba. Tapi kalau tipis, kalau kasroh tipis. Gitu. Ya.
irri misalkan. I kasro kan, kemudian ada ro pasti misalkan irri ya. Kalau fathah dhammah tadi tebal arro urru ya. Tapi kalau kasro irri ya. Karena apa? Karena kasro itu mainnya rahangnya itu turun. Rahang turun itu bunyinya tipis ya. Si bi ti ya, si ji dan seterusnya ya. Tapi kalau fathah tebal ro ya, ba dan seterusnya, terutama kalau huruf-huruf yang tebal. Untuk kasus ro tadi itu ya Pak Ahyar sama Pak Ali ya. Jadi takrirnya itu, bergetarnya itu ada yang menyebutkan 2 kali getaran atau 3 kali getaran. Kalau yang mim sakinah itu Mim sakinah durasinya tuh mim setengah sakinah. apa ya? Dia enggak Ya, kan nggak terlalu mengalir, nggak terlalu bainiyah ya. Apa? ya, Bainiyah, ya, bainiyah sedang. betul. Sedang Jadi dia enggak terlalu lama, enggak ya sekedar saja kayak tadi misalkan kan bam ya, memimu bam, nah bam cukup. Tapi kalau jangan ditahan gitu. jangan iya bam bam. Nah, Kalau jangan ya. bam. jangan bam. Nah, kalau bam itu langsung berhenti. Berhenti. Kalau berhenti bukan bainiyah apa coba? Siddah. Syiddah betul ya. Syiddah dia. Huruf syiddah apa? Huruf siddah selain Apa saja coba ingat nggak? huruf siddah selain huruf Selain- bainiyah sama huruf Apa? Selainnya ya? Ya bukan, rokoa yang selainnya, bainiyah enggak. Bainiyah itu ada hurufnya. Oh, kalau bainiyah kan Syiddah ada hurufnya. ajid kotim bakat. Iya, ajid jada, ajid koto, kotim bakata, ada iya. 8. Bakat, ajid Tuh. kotim bakat sih. Jadi itu yang hurufnya Suara suaranya langsung berhenti. Ja. Nah, jadi enggak ja, ya kecuali memang panjang ya. Ajud. oh, iya. Kalau dia sukun mantul aja koto bakata. Huruf kolkola ya. Ba kan ada jim, da, Oh, ya, ko, to, bakata. Iya kan semua huruf ya. Huruf cuma tak kolkola. doang yang bukan. Hah? Tak doang yang bukan. Tak doang bukan ya. Kaf juga. Ya, Kaf, ya. pokoknya huruf kolkola itu masuk. Jim, dal, koto, ba ya. Baju di toko sama tambahannya 3. Hamzah, kaf sama ta. Tak, iya. Ya. Jadi mim dia karena punya sifat bainiyah, maka ketika dalam kondisi sakinah jangan langsung berhenti, alirkan sedikit sebatas pengucapan itu. Jika kondisi sukun bam, mam ya. Jangan bam mam, enggak itu. Bal 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 juga enggak ya. bal bal Bal, bal, kalla bal, kona. Cuma pembahasan beda. Sang. Nih, pentingnya kita belajar di situ, ya. Bisa tahu. Makanya pernah saya sampaikan gitu. Hal-hal yang detil itu ya, kesalahan-kesalahan kayak gini-gini itu yang tahu ya bagi mereka yang sudah pernah belajar gitu. Kalau yang belum pernah belajar, perasaan nggak salah kan baca gitu. Oh ternyata salah sifatnya dia gitu kan, nggak pas. Gitu. Ban, ada lagi? Terkait dengan untuk malam hari ini mungkin 3 huruf dulu ya, maksudnya biar yang lain bapak yang lain juga ya terlalu jauh. dapat paling tidak sehingga bisa melakukan. Monggo kalau masih ada yang ditanyakan.
Mim tasdid sama. Mim dan nun bertasdid itu harus ada gunnah yang lama. Selain itu tidak, ya. Gunnahnya lama dia. Gitu. Karena kan ini kan ya, jadi nun itu untuk yang bertasdid memang harus ditahan ya. Kalau yang lainnya itu ditekan jatuhnya gitu kan. Ya. Kalau dia bertasdid. Itu pembahasan di buku jilid tasdid itu 4 kalau tidak salah. Buku jilid 4. Ya. Iya, jilid 4. Semua pembahasan tasdid tuh, huruf lam dan seterusnya. Oke, tidak ada? Cukup ya? Baik. Baik, Bapak-bapak, alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah membahas ya 3 huruf izlaq ya, dari 6 total huruf izlaq ya. Baru 3 yang kita bahas ya, huruf fa, ro sama mim ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas lanjutannya sama mungkin huruf ataupun sifat ismat ya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, isnain, salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.